warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam pembelajaran kimia dengan saya Sarni SPD dalam materi metode ilmiah keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama memahami sikap ilmiah, kedua menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah, yang ketiga menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat dan memahami keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkontrol. Selain metode ilmiah, hal yang menunjang keberhasilan penemuan-penemuan ilmiah adalah sikap ilmiah dari seorang ilmuwan. Adapun sikap ilmiah yang dimaksud adalah yang pertama, jujur. Jujur artinya mengajukan data yang sebenarnya dari hasil penelitian tanpa mengubahnya walaupun tidak sesuai dengan hipotesis dan teori. Yang kedua, terbuka. Terbuka artinya dapat menerima perbedaan hasil yang didapat dengan peneliti lain atau ilmuwan lain dari teori baru dan percobaan baru. Yang ketiga, tekun dan ulet dalam melakukan penelitian serta tidak mudah putus asa. Yang keempat, teliti, cermat, dan akurat. Artinya tidak ceroboh dalam melakukan penelitian sehingga didapatkan hasil yang benar-benar akurat. Dan yang kelima, percaya pada prinsip bahwa kebenaran itu bersifat relatif sehingga tidak memaksakan diri. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Tahap pertama dalam metode ilmiah adalah merumuskan masalah, artinya masalah itu meliputi pernyataan apa, mengapa, ataupun bagaimana tentang objek yang diteliti, di mana masalah harus jelas batasan-batasannya serta harus dikenal faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tahapan kedua adalah observasi. Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran informasi dengan cara mempelajari hasil penelitian yang sejenis yang mungkin telah dilakukan atau melakukan observasi di lapangan tempat objek permasalahan berada. Selanjutnya, mempelajari hasil penelitian sejenis dapat dilakukan bisa melalui internet, buku-buku di perpustakaan, dan media massa. Sedangkan observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung maupun wawancara dengan seseorang yang mungkin mengetahui informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Langkah berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa hipotesis merupakan dugaan yang tentu saja didukung oleh pengetahuan yang ada. Hipotesis juga dapat dipandang sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang harus diuji kebenarannya dalam suatu observasi atau eksperimentasi. Kemudian, eksperimen. Setelah menyusun hipotesis, langkah berikutnya adalah melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut. Dalam rancangan eksperimen harus dilakukan kontrol terhadap kondisi eksperimen sehingga dipastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar merupakan hasil perlakuan. Untuk mengontrol kondisi tersebut, kita harus mengetahui variabel-variabel penelitian, misalnya variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Secara umum, eksperimen dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran terhadap variabel. Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan atas penilaian suatu analisis dari fakta atau data untuk melihat apakah itu dapat diterima bila fakta yang terkumpul itu mendukung pernyataan hipotesis. Bila fakta tidak mendukung, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima merupakan suatu pengetahuan yang kebenarannya telah diuji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan.
Keseluruhan langkah tersebut harus ditempuh melalui urutan yang teratur. Langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah berikutnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis, berlaku umum, dan kebenarannya telah diuji secara empiris. Yang terakhir adalah menyusun laporan. Secara umum, laporan percobaan memuat tanggal, nama, judul percobaan, tujuan dan alasan percobaan, hipotesis, peralatan dan bahan, variabel yang akan diselidiki, prosedur pengerjaan, hasil pengamatan, pengolahan data, kesimpulan, serta rekomendasinya. Jika memungkinkan, setelah melakukan percobaan dan menyimpulkan, kemudian bisa menguji kembali kesimpulan itu dengan melakukan percobaan ulang agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya bisa dipublikasikan untuk diketahui oleh orang banyak secara umum. Selanjutnya di laboratorium tentu saja kita akan menggunakan alat-alat dalam melakukan suatu praktikum. Alat-alat yang sering digunakan di laboratorium kimia, yang pertama gelas kimia. Itu fungsinya sebagai tempat menyimpan larutan. Yang kedua adalah silinder ukur atau gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Berikutnya labu ukur. Labu ukur ini digunakan untuk membuat larutan dalam volume tertentu. Lalu pipet. Fungsinya adalah untuk memipet larutan dalam jumlah tertentu. Kemudian buret sebagai tempat untuk menitrasi larutan. Kemudian tabung reaksi, fungsinya untuk mereaksikan larutan dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Kemudian pembakar spiritus, biasa disebut dengan bunsen atau pemanas. Kemudian kawat kasa yang digunakan sebagai tempat atau wadah yang sebagai tempat untuk menyimpan wadah yang akan dipanaskan. Kemudian penjepit atau gegep, fungsinya untuk menjepit tabung reaksi saat memanaskan larutan. Yang selanjutnya adalah statif, fungsinya untuk menempatkan buret saat melakukan titrasi. Dan yang terakhir adalah klem, fungsinya sebagai pemegang buret saat titrasi. Untuk menghindari atau meminimalkan kecelakaan yang terjadi di laboratorium, terutama yang disebabkan akibat bahan kimia, maka kita harus memiliki pengetahuan yang cukup, di mana harus mengetahui simbol dari bahan-bahan kimia yang dimaksud. Yang pertama, bahan kimia beracun. Bahan kimia yang beracun kita temui di laboratorium seperti asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida, dan uap timbal. Yang kedua, bahan kimia penyebab iritasi. Misalnya, terdapat pada label atau bahan amoniak dan benzil klorida. Lalu yang ketiga, bahan kimia yang mudah meledak, seperti etanol, aseton, asam asetat, dan amonium nitrat. Yang keempat, bahan kimia yang mudah terbakar. Misalnya belerang, logam-logam alkali, alkohol, dan hidrogen. Yang kelima, bahan kimia yang bersifat korosif, misalnya terdapat pada zat belerang dioksida, dan klorin. Dan yang keenam, bahan kimia yang bersifat pengoksidasi adalah bahan atau formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya oxidizing, biasanya tidak mudah terbakar, yang terdapat pada kalium klorat, kalium permanganat, asam nitrat pekat, metil blue klorida. Oleh karena itu, pencegahannya yang harus dilakukan jika terkena atau teroksidasi, maka dicegah dengan menyimpan zat tersebut di dalam botol gelap dan menghindarkan dari bahan yang mudah terbakar. Bahaya akibat zat kimia. Tidak terlepas dari kontrol kita tentunya, seorang praktikan harus mengetahui sejak dini
bahaya yang ditimbulkan akibat zat kimia saat kita bekerja di laboratorium. Yang pertama, jika terjadi percikan zat. Percikan zat besar maupun kecil yang mengenai pakaian hendaknya mendapat perhatian yang khusus karena banyak zat yang dapat merusak kulit atau pakaian. Oleh sebab itu harus menggunakan pelindung mata atau pelindung muka, dalam hal ini kacamata. Yang kedua, apabila terkena tumpahan zat. Praktikan yang bekerja di laboratorium harus menggunakan jas praktikum untuk menghindari ketika ada zat yang mengenai atau yang tumpah di pakaian kita atau di kulit kita. Lalu yang ketiga, bahaya yang ditimbulkan adalah luka. Luka ini bervariasi, ada luka yang diakibatkan oleh benda tajam, kemudian akibat adanya zat kimia. Zat kimia yang dimaksud bisa zat kimia yang menimbulkan luka karena larutan asam dan luka yang terjadi karena adanya larutan basa. Yang berikutnya, bahaya yang akan ditimbulkan adalah shock. Shock itu dapat terjadi karena kaget atau terkena sengatan listrik. Gejalanya dapat berupa pucat, kemudian pusing, pandangan kabur, bahkan bisa menimbulkan terjadinya pingsan. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah mematikan aliran listrik, kemudian membaringkan penderita dengan kepala lebih rendah daripada badan, lalu memberinya air minum lebih banyak, dan jika terjadi hal yang di luar kendali kita maka segera dibawa ke dokter. Lalu yang berikutnya adalah keracunan. Keracunan jika kita menghirup bahan kimia atau mungkin tertelan dapat menimbulkan keracunan. Maka tindakan yang harus kita lakukan adalah menghindari kontak atau masuknya zat tersebut ke dalam tubuh, baik melalui mulut, melalui kulit, dan pernapasan. Kemudian sesegera mungkin jika terjadi keadaan yang lebih mengkhawatirkan, maka tentunya segera membawanya ke dokter terdekat. Selanjutnya, penggunaan bahan kimia. Dalam menggunakan bahan kimia di laboratorium ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakanlah bahan kimia sesuai dengan petunjuk yang sudah ditentukan dalam petunjuk praktikum. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Maka harus kita bisa menggunakan spatula, menggunakan pipet, dan peralatan lab lainnya. Yang ketiga, menghindari untuk menghirup uap bahan kimia secara langsung. Cukup dengan mengibaskan ke arah hidung saja. Lalu yang berikut, jangan mencicipi bahan kimia, dan yang paling penting adalah patuhi tata tertib laboratorium yang telah ditentukan. Demikian materi pembelajaran kita di kesempatan ini. Semoga bermanfaat adanya, dan jangan lupa selesaikan evaluasi setelah menonton video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.